Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas soal TIU SKD untuk sekolah kedinasan. Oke teman-teman, seperti biasa kalian siapkan kertasnya dan juga pulpennya biar sembari aku membacakan soal, teman-teman bisa juga mengerjakan di tempat kalian masing-masing. Oke, sudah siap ya? Langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Mas Jo memindahkan susu dari wadah berbentuk tabung dengan diameter 200 cm dengan tinggi 50 cm ke dalam kaleng berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Jika Mas Jo ingin menyisakan susu di wadah tabung sebanyak 2/5-nya, berapa maksimal kaleng yang dibutuhkan Mas Jo? Udah kepikiran belum teman-teman gimana cara ngerjainnya? Oke, kita bahas perlahan-lahan ya teman-teman. Di sini si Mas Jo ini kan akan memindahkan susu dari wadah yang awalnya berbentuk tabung ke wadah yang berbentuk kubus ya. Kalau diilustrasikan seperti ini teman-teman ya. Awalnya dia tabung, akan kita pindahkan nih ke wadah yang berbentuk kubus. Nah, ini berarti berbicara terkait pemindahan ya, pemindahan isi. Ini berarti kita akan mencari rumus dari volume ya, volume tabung atau kita simpulkan dengan VT. Nah, VT ini akan dipindahkan nih atau akan dimasukkan atau akan dibagikan ke kubus ya, berarti volume kubus. Nah, jadi nanti akan kita cari tahu nih berapa sih kaleng yang dibutuhkan oleh Mas Jo untuk bisa memindahkan susu dari wadah yang berbentuk tabung ke wadah yang berbentuk kubus. Oke. Nah, volume tabung sendiri rumusnya apa teman-teman? Pi R kuadrat T ya. Buat kalian yang udah lupa silahkan kalian mencari nih rumus volume dari bangun ruang. Kemudian untuk volume kubus, sisi pangkat 3 ya, atau sisi kali sisi kali sisi. Oke. Nah, untuk yang pi R kuadrat T, pi-nya itu bisa 22/7 ataupun 3,14 ya. Di sini aku pakai 3,14 teman-teman ya. Dikali dengan R kuadrat, berarti kan jari-jari. Nah, di sini yang diketahui adalah diameter ya, berarti kita bagi 2 teman-teman ya. 100 kali 100. Oke, karena kan dia kuadrat. Nah, dikali tingginya. Tingginya berapa? 50 cm. Oke, kita akan bagikan atau akan kita pindahkan ke kubus ya. Panjang rusuknya berapa? 30. Berarti 30 kali 30 kali 30. Oke, bisa langsung kita kerjakan teman-teman? Sebentar dulu ya. Di sini ada keterangan tambahan bahwa Mas Jo ini ingin menyisakan susu di wadah tabung sebanyak 2/5-nya. Berarti susu yang akan dipindahkan itu hanya 3/5-nya saja. Berarti ini kita kalikan teman-teman ya. 3/5. Oke. Nah, ini biar lebih mudah kita coba coret-coret aja ya teman-teman. Ini kita coret dengan ini 50 bagi 5. Berarti 10. Oke. Nah, yang bawah kita coret nih biar nolnya habis ya. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? Yang ini yang ketiganya bisa kita coret dengan ini. Kemudian untuk ini habis ya. Oke, udah teman-teman. Nah, maka 3,14 ya dikali 100 per sisa ini ya. 3 kali 3 berarti 9. Nah, ini kan bakalan habis nih ya, nolnya ada 2 di belakang koma. Berarti 314/9. Nah, coba silakan teman-teman cari. Udah dapet? Ya, ini jawabannya adalah 34,88 ya. Nah, berarti yang mendekati ya, ataupun kaleng yang dibutuhkan Mas Jo itu ada berapa sih?
Ya, yang mendekati yaitu 35 ya, nggak boleh kurang ya teman-teman. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mas Jo membutuhkan 35 kaleng untuk bisa memindahkan 3/5 dari wadah yang berbentuk tabung ke kaleng yang berbentuk kubus. Oke, sampai di sini ngerti teman-teman? Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Sebuah mesin cuci mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%. Berapa penurunan total harga mesin cuci tersebut? Nah, mungkin bagi kalian nih yang sering belanja di mall ya, sering kali tuh ngelihat diskon 50 plus 20, ya kan? Terus kalian langsung berpikiran, oke, wow, diskonnya 70%. Wah, beli dong, gitu kan. Nah, berarti mungkin kalian juga berpikiran serupa nih. Untuk mesin cuci, ya udah tinggal jumlahin aja 40 plus 20, ya kan? Tapi kok nggak ada di pilihan jawaban ya? Nah, kita kerjakan sekarang teman-teman ya. Kita tulis dulu nih untuk diskon yang pertama, yaitu 40% ya. Untuk diskon yang kedua, ini adalah 20%. Nah, 20%-nya ini dari mana sih, Kak? Ya, bukan dari 100%, bukan dari harga awal, melainkan harga setelah didiskon yang pertama, ya. Karena diskon yang pertama adalah 60%, maka harga sisanya itu berapa? 60%, ya. Maka 20% kita kalikan dengan si 60%. Nah, ini kita dapat 12%. Berarti diskon yang pertama itu 40%. Nah, kemudian setelah didiskon yang kedua itu hanya 12% doang, teman-teman. Ya. Jadi jangan mau ketipu ya. Nah, berarti 40 ditambah 12 yaitu 52%. Nah, ini adalah total penurunan harga mesin cuci tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Wah, mungkin kalian udah melihat soal ini terus langsung kebingungan nih gimana cara ngerjainnya. Jangan panik teman-teman. Yuk kita coba ya. Jika A sama dengan min 1 pangkat min 1 ya, B sama dengan min 1 pangkat 1 dan C sama dengan 1 pangkat min 1, maka nilai A plus B min C sama dengan. Nah, kita sekarang masing-masing teman-teman kita lihat A-nya berapa sih, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa ya. Yuk kita kerjakan yang A-nya dulu ya. Nah, ketika kalian menemukan pangkat minus ya, kita pengen nih ubah pangkat tersebut menjadi pangkat yang positif. Artinya kita akan mengubah bilangan tersebut menjadi penyebut. Oke. Berarti untuk yang A ini adalah 1 per min 1. Kok gitu sih, Kak? Ya dong. Ketika min 1 ini naik teman-teman ke atas ya, menjadi pembilang, ini akan berubah menjadi 1 dikali 1 ya. Kemudian kita pangkatkan min 1. Begini teman-teman ya. Nah, oke, ini aku hapus dulu ya. Nah, dengan demikian 1 per min 1 sama dengan min 1. Nah, yang B-nya min 1 pangkat 1. Oke, langsung aja berarti dia min 1. Nah, yang C-nya ini pangkat min lagi nih, pangkat minus 1 lagi nih ya. Berarti artinya 1 per 1. Ya kan? Kalau ini pindah ke atas, dia jadi 1 pangkat min 1. Tapi nggak ngaruh ya teman-teman, karena bilangan pokoknya ini adalah 1. Jadi berapapun dia tetap 1 per 1 sama dengan 1. Oke? Nah, berarti kita tinggal masukkan ke soalnya ya, yang ini. A plus B min C. A-nya udah ketemu min 1, kemudian B-nya min 1. Nah, dikurang ya min C. C-nya berapa? C-nya adalah 1. Sama dengan min 1 min 1 min 1 yaitu min 3. Oke? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Sampai di sini mengerti ya? Yuk, kita langsung lanjut lagi nih ke soal yang keempat. Pak Gugun mendapat giliran ronda setiap 6 hari. Pak Subur setiap 9 hari. Pak Adi setiap 12 hari.
dan Pak Arya setiap 18 hari. Jika mereka ronda bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2018, pada tanggal berapa mereka berempat akan ronda bersama-sama lagi? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita cari faktornya dulu. Karena kita bisa mengerjakan ini ya. Salah satu caranya itu adalah dengan KPK, teman-teman. Oke. Yang pertama nih ada Pak Gugun. Aku buat huruf G ya. G. Dia kan 6. 6 ya. Ntar ini G, ini 6. Nah, ini kita faktorkan berarti menjadi 2 kali 3 ya. Kemudian Pak Subur. Setiap 9 hari 9 berarti 3 kali 3. Nah, Pak Adi ya. Ade aku bikin karena di sini ada Pak Arya ya. 12 hari berarti 12. Sini berapa? 2, 6, 2, 3 ya. Ada Pak Arya, aku bikin AR. Nah, dia setiap 18 hari. 18 ya. Ini artinya 2, 9, 3, 3. Oke. Nah, kalau udah kita faktorkan seperti ini, berarti faktorisasinya berapa sih? Ini kan 2 kali 3 ya. Kemudian ini adalah 3 pangkat 2. Kemudian ini 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sedangkan yang ini 2 kali 3 pangkat 2. Oke, teman-teman. Nah, ingat untuk KPK itu ada 2 syarat yang bisa kita masukkan angkanya. Syarat yang pertama adalah angka yang sama ya dengan pangkat terbesar. Nah, di sini angka yang sama angka berapa, teman-teman? Angka 3 ya. Nih. Oke. Pangkat terbesar, pangkat berapa? Pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2. Ada angka yang sama lagi enggak? Oke, ada angka 2. Ada 2 pangkat 2, ada 2. Nah, yang terbesar pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya, berarti kali 2 pangkat 2. Nah, kalau misalkan ada faktor yang tidak memiliki angka yang sama, itu juga dimasukkan, teman-teman ya. Kebetulan di sini angkanya sama ya. Ada angka 2 yang sama, kemudian ada angka 3 yang sama. Jadi udah cukup sampai di sini ya. Oke. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. Dikali 2 pangkat 2 4. Berarti 36 hari. Nah, dalam artian keempat orang ini akan ronda bersama-sama lagi tuh setelah 36 hari sejak tanggal 1 Januari 2018. Artinya pada tanggal berapa, teman-teman? Nah, untuk bulan Januari sendiri itu kan sampai tanggal 31 ya. Artinya 31 dikurang 1 itu sudah memakan 30 hari. Oke, ini untuk Januari aja ya. Kemudian masih sisa berarti 6 hari ya. Berarti 6 Februari. Nah, dengan begitu jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman ya. 6 Februari 2018, keempat orang ini akan ronda bersama-sama lagi. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kelima. Proyek pembangunan yang dikerjakan oleh 12 orang pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Banyak tambahan orang yang diperlukan jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari. Berapa ya? Nah, untuk teman-teman atau adik-adik semua, ingat bahwa ada 2 jenis perbandingan ya. Ada perbandingan senilai, kemudian ada perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, untuk perbandingan senilai itu artinya ketika nilai X naik, maka Y-nya juga naik. Ataupun ketika X-nya turun ya, maka Y-nya juga turun. Oke, contohnya kalau teman-teman pengen beli suatu barang ya, kalau belinya banyak pasti harga yang kalian bayar juga lebih banyak ya teman-teman ya.
Nah, untuk yang berbalik nilai, ketika X-nya naik, ya, maka si Y-nya turun. Ataupun kebalikannya, teman-teman. Nah, contohnya itu adalah kecepatan dan waktu. Kalau kalian pengen ke suatu tempat nih, pengen lebih cepat waktunya, berarti kan kecepatan kalian tuh harus lebih banyak, teman-teman ya. Harus lebih kenceng nih kalian mengendarai suatu kendaraan. Itu agar waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Nah, untuk soal ini kan terkait dengan jumlah pekerja dan juga waktu. Artinya, ketika proyek ingin diselesaikan lebih cepat, berarti butuh tambahan pekerja. Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, mengerti teman-teman? Nah, sekarang kita bisa kerjakan ya. Kita buat kepersamaannya. 12 orang ya, ini menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Kemudian, berapa tambahan orang yang diperlukan jika ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari? Tambahan ya, berarti kan awalnya 12. Berarti 12 plus X ya. Diselesaikan dalam 16 hari. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Jadi bisa langsung aja kita kalikan ke temennya di samping ya. 12 dikali dengan 20. Berapa? 240 sama dengan si penyebut kita kalikan ya. 12 kali 16 dulu. 12 kali 16, oke, kemudian ditambah dengan 16X ya. Oke. Nah, 240 sama dengan 12 kali 16 berapa? 192 ya, ditambah 16X. Nah, kita pindah ruas. 240 kita pindahkan yang si 192-nya. Berarti menjadi min 192 ya, sama dengan 16X. 240 dikurang 192 yaitu 48 sama dengan 16X. Maka X sama dengan berapa, teman-teman? 48 dibagi 16. 3. Yap. Berarti tambahan orang yang diperlukan adalah 3 orang. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Jadi ketika pengen selesai dalam waktu 16 hari, berarti tambahannya itu 3 orang. Artinya kalau secara total itu dibutuhkan 15 orang pekerja. Oke, teman-teman. Sampai di sini gimana? 5 soalnya kalian bisa bener semua nggak nih ngerjainnya? Oke, kalau misalkan masih ada yang salah, silakan teman-teman pelajari kembali ya. Pokoknya jangan capek kalau salah, coba lagi, dan coba lagi. Dan ketika kalian berlatih, aku sarankan untuk selalu menggunakan timer ya, teman-teman. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Semoga di tahun ini kalian bisa lolos di sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Dan salam sukses!